Kalau open BO kan biasanya 200 sampai 300 ribu. Hah? Dugem, narkoba, mabuk-mabukan, main cewek. Lu pernah open BO nggak? Oke guys, balik lagi bersama gua di channel El Bahri TV, tentunya di channel yang paling update dan tidak pernah ketinggalan update. Nah, di sini gua udah bersama anak apa nih sebutannya nih? Gua mau nyebut anjing, tapi takut kan harus disensor nih. Jadi gini, kemarin juga udah menjadi bintang tamu di El Bahri TV podcast ya kan. Sekarang belum tapi merasa puas. Hostnya itu si Irfansyah. Sekarang gua. Irfansyah kurang penekanan sama dia, jadi dia kalian bisa menilai lah jawaban dia itu terlalu munafik menurut gua. Nanti gua mau ulek gitu, mau gua ubek gitu, biar dia jawabnya lebih terbuka, karena gua nggak butuh bintang tamu yang gitu. Ini harus terbuka. Di podcast El Bahri TV ini podcast yang jadi kita mencari solusi atau memecahkan masalah, mencari solusi intinya. Nah, sekarang gue udah bersama remaja milenial yang tanggung. Wish, jelas. Pasti kehidupannya bandel banget. Apapun sudah dilakukan, dari dugem, narkoba, terus mabuk-mabukan, main cewek, ya kan? Nanti sensor nggak? Enggak dong, ini harus ditampilkan. Oke. Lu nggak boleh takut. Lu Jelas, harus ayo. share video ini setelah diedit, ditayangkan di YouTube. Lu harus share ke keluarga lu, ke saudara lu, ke Siap, pacar siap. lu. Lu harus gentleman, gentle boy. Demi Viral. Enggak, demi konten maksudnya. Jadi lu harus share dong. Lu jangan takut. Ini hanya konten. Jadi lu nggak boleh ngumpet-ngumpetin sesuatu pada saat lu berbicara di depan layar. siap. Contohnya tuh Bagisel. Waspada. Bagisel dia tuh berani mengakui, walaupun awalnya dia gengsi. Nutupi. Iya gengsi. Sekarang dia mengakui, ya kan? Jelas. Iya. Malu sendiri kan sekarang. Tapi gua apresiasi buat Bagisel. Nah sekarang gua tanya sama lu, coba lu pernah nggak, kemarin tanya sama si Irfan, lu pernah open BO nggak? Lu nggak ngaku lu. Jujur aja, walaupun nggak pernah open BO, tapi kepikiran pernah atau nawar pernah. Mbak Gisel berani mengakui. Heeh. Kok pindah ke jadi open BO? Lah, kan ini kita bicara mengakui. Konteksnya Mengakui sama. Mbak Gisel. Konteksnya sama, men. Jadi, Sama. Iya. Mbak Gisel mengakui apa yang dia lakukan walaupun itu kesalahan. Iya. Ya kan? Nah, lu kemarin gak mengakui apa yang lu perbuat dan itu kesalahan. Berarti itu Orang tuh nggak ngurusin kesalahan lu sebenarnya, tapi orang mau tahu seberapa besar lu gentle sebagai pria. Pria itu yang dipegang apanya? omongan. Iya. Nah, Jelas. makanya lu harus jujur. Gue juga jujur. Gue pernah kayak misalkan kayak gue, aduh, open BO tuh kayak gimana sih? Terus bagaimana sih open BO? Harganya berapa sih? Daerah mana sih yang murah open BO? Di Tangerang berapa? Jakarta berapa? Bogor berapa? Bandung berapa? Nah itu gue pengen tanya. Hebat. Nggak, bukan hebat. El Bahri Gua- luar biasa. Kalau- jam terbangnya itu luar biasa. Wis angin. Tapi gue nggak eksekusi, men. Itu hanya sekedar penawaran. Banyak juga yang modus-modus kayak di micet, ya kan, banyak modus-modus VCS 50.000, ya kan? Lu pernah lu ngaku kan lu? Gue pernah VCS tahu, ya? tapi gue gak pernah. Oh bohong lu. Andai. VCS-nya? Andai ini. Lanjutkan. Wah, nggak mungkin lah lu kak. Tadi lanjutkan VCS 50.000, terus lanjutkan. Kalau open BO kan biasanya 200 sampai 300.000. Murah sekali. Hah? Kok murah? Tuh berarti lu murah. Kalau murah berarti Ya lu kan? pernah merasakan. Lanjutkan. Berarti dia pernah merasakan. Kalau murah itu berarti pernah merasakan. Jujur aja, nggak usah takut. Lanjutkan dulu obrolan Anda, nanti saya akan jawab. Tenang aja, tenang. Oke, akhirnya gini. Tarif 200.000 sampai 300.000, menurut lu murah nggak? Murah. 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 Untuk sekelas open BO. Murah. Nah, sekarang kan ada istilah
apa ya? Kalau open BO itu kan kita hitungannya kayak gimana tuh menurut lo? Menurut gue ya, kalau Iya. yang gue tahu ya Maksud gue gini. Nih gue mau open BO. Nah, jam terbangnya cara mainnya gimana? Maksudnya misalkan sejam gitu atau sekali main gitu atau misalkan seapa gitu. Waktunya tuh kayak gimana? bervariasi sih, menurut gue sih bervariasi. Variasi. Terus Ada yang main per jam, ada yang sekali main. Gitu sih kalau menurut gue. kalau per jam berarti kita bisa 3 kali main dong. Ya tergantung lu kuat nggak. Iya kalau misalkan kan bisa potensi 3 kali main bisa berarti. Bisa, berarti lu lemah. Hah? Kalau sejam 3 kali berarti lu lemah. Emang harusnya? Sejam ya sekali lah. Loh kok gitu? Strong man laki. Ya tapi kan gak puas. Kan klimaksnya pria itu kalau pada saat dia keluar sperma. Kalau dia keluar sperma 3 kali berarti dia memiliki kepuasan selama 3 kali. Tapi di mata cewek itu lu lemah, men. Ya Lu lemah. beda-beda. Ada cewek yang mau main selama 1 jam, ada cewek yang cuman mau main selama beberapa menit aja. Itu lu harus bedain, men. Jadi kalau lu merasa diri lu kuat dan lu bisa memainkan wanita sampai 1 jam, menurut gue itu lu nggak etis. Karena ada beberapa cewek nih yang cuman main 15 menit dia udah merasa puas. 15 menit. Iya 15 menit. Gua pernah melakukan survei ke inian. Lu ngeles anjing. Apaan sih ngeles? Nggak ada ngeles gue. Gue pernah melakukan survei kepada pelaku pijet plus. Ini serius. Kepada pelaku pijet plus. Lu pernah nggak pijet? Pernah lah. Hah? Pijit pernah lah. Pijet sama pijet plus beda nih ya. Iya, Kalau pijet dong? pernah lah. Pernah. Gue juga sama. Gue 11 kali pernah. gua. Buset gila lu 11 kali. Urut kalau 11 kali, Bang. Ya maksud gua urut, pijit mah. Wah, tapi lu keren, bagus. Berarti lu sebulan sekali tuh minimal pijit lah ya. Pijit. Lu datang pijit itu lu mencari apa? Puasan. Kepuasan. Puasan dalam hal ya kita dipijit lah, kita puas, masa dipijit tuh puas. Sensasi lah ya. Sensasinya. Sensasi emang bener. Gue juga sama nyari sensasi. Kepuasan juga iya sih, 40% lah. Nah lu pernah nggak tanya gitu sama si terapisnya kayak kenapa dia mau di tempat itu, kenapa dia mau bekerja di tempat itu, terus bagaimana cara dia melayani tamu dan bagaimana dia menanggapi tamu tersebut. Pernah nggak lu tanya kayak gitu? Pernah gua tanya. Jawabannya apa? Jawabannya sama kayak waktu konten gua sama si Ono ya, Mas Irfan ya. Ya kan satu, kenapa dia mau bekerja di tempat seperti itu? Ya karena dia punya alasan lah. Apa? Tanggungan dia, mungkin dia punya tanggungan kan, Iya. punya kebutuhan. Terus cara melayaninya harus sesuai job desk dia, mungkin job desk dia itu ya dia harus melayani dengan baik kan. Iya betul, tanggungan bisa karena kebutuhan ekonomi, karena dia punya pokok juga. Iyalah, dia pasti punya alasan. Iya, nah sekarang kita beralih sama pijit plus nih ya. Bukan sekedar pijit doang, plus nih. nah, Kalau plus-plusnya plus iya tanda kutip tuh. Plus itu artinya lu udah pijit, main juga men. Iya, gue paham. Jadi lu bayarnya double juga tuh sebenarnya, bayar kamar sama bayar si terapisnya juga. Kalau pijit doang kan biasanya itu cuman lu bayar kamar doang lah ya, sama SOP lainnya gitu menurut gue. Nah cuman kalau yang plus lu bayar si cewek sama bayar si kamar. Nah sempet gue pernah tanya sama satu wanita gitu ya, gimana sih lu menanggapi si perempuan si pria gitu, tamu lu gitu ya kan. Nah mereka nih para terapis kalau udah merasa kesakitan ya kan, yang tadi lu bilang cowok kalau nggak sejam nggak udah 3 kali itu lemah. Nah menurut gue beda versi. Kenapa gue bisa jawab beda versi? Karena menurut survei gue terhadap si terapis ini, iya dia bilang sama gue, jadi kalau dia udah merasa kesakitan dia lapor. Dia nggak lanjutin, dia lapor. Dia lapor. Lapor dong. Emang harus dilapor. Karena kalau
buat apa dia nggak merasakan kepuasan begitu? Iya, malah yang dirasain rumah sakit ya. Iya, jadi lo nggak bisa tuh apa sih? Mengejas, singkat aja lah. Ngejudge ya. Iya, Ngejudge. Iya, ngejudge. Maklum orang Indonesia, bro. Oh iya. Judge tulisannya. Iya, iya.